Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview film Prisoner Ghost of Land yang dirilis tahun 2021. Film yang menggabungkan genre action sekaligus horor ini disutradarai oleh Sion Sono. Lokasi pembuatan film di Jepang tapi editingnya dilakukan di Amerika Serikat. Film Prisoners of the Ghostland sebenarnya sudah ditayangkan perdana di Festival Film Sundance 2021 pada tanggal 31 Januari tahun 2021. Film Prisoners of the Ghostland akan dirilis di bioskop dan video on demand pada tanggal 17 September tahun 2021 oleh RLJE Films. Seorang gubernur memerintah pada sebuah pulau daerah Jepang. Pulau ini dikuasai dengan sederet cucu, perempuannya yang tidak lain adalah budak seks. Sang gubernur yang tinggal di pulau ini memadukan gaya Jepang dan juga kehidupan ala Amerika Barat. Tentu saja sang gubernur juga dijaga dengan pengawal atau bodyguard-nya dan kebanyakan orang Jepang juga. Ini bisa dilihat ketika dia keluar dari rumah dengan mobil mewahnya pasti disertai dengan pengawalnya tersebut. Sedangkan di luar kawasan gubernur adalah gurun yang dihuni oleh orang yang kena radiasi karena limbah nuklir yang dinamakan Ghostland. Suatu hari cucu perempuannya ini bernama Bernice dan dua temannya Stella dan Nancy, mencoba melarikan diri dari rumah kediaman gubernur. Mereka bertiga sampai di gerbang dan berhasil keluar. Sampai di luar mereka hendak melanjutkan dengan mengendarai mobil. Hati mereka deg-degan apakah akan diketahui penjaga dan bagaimana kehidupan di luar sana yang dikenal dengan Ghostland tersebut. Mereka memang sampai ke sana dan tidak diketahui oleh gubernur. Di dalam mobil gubernur tampak seorang gadis bersamanya tak lain adalah adik pengawalnya yang memegang samurai dan merupakan pengawalnya yang sangat diandalkan gubernur dan memang sangat tangguh bernama Yasujiro. Hari ini sang gubernur keluar dari rumah kediamannya dan menuju ke sebuah penjara dan tetap dielu-elukan oleh pengawal dan gundiknya itu. Tapi yang dia jumpai adalah seorang narapidana. Tahanan yang dijumpai ini bernama Hiro yang pernah terlibat bersama temannya merampok sebuah bank. Hiro ditahan di daerah sekitar kediaman gubernur. Gubernur ingin memanfaatkan tahanan ini dengan mencari dan memulangkan kembali Bernice, Stella dan Nancy yang telah kabur dari rumah gubernur. Hiro akan diberi baju dan celana yang dilengkapi alat pengontrol dan bisa meledak kapan saja dan mengancam jiwa Hiro, sampai dia bisa pulang kembali membawa Bernice. Lalu Hiro pun termenung sejenak mengingat kembali sewaktu merampok bank bersama salah satu temannya itu yang bernama Shiko dan menembaki juga orang yang tidak bersalah. Kembali kepada kesepakatan dengan gubernur, apa yang harus dilakukan oleh Hiro setelah keluar dari dalam penjara untuk menemukan Bernice secepatnya. Yasujiro memberikan setelan baju dilengkap yang bisa dikontrol. Artinya juga borgol buat Hiro. Hiro mendengarkan penjelasan gubernur, dia masih mengiyakan saja apa yang disebutkan. Setelah memakai baju yang diberikan, Hiro pun memperlihatkan seni bela diri yang dimilikinya. Hiro bisa menangkis semua serangan yang dilakukan oleh pengawal gubernur kepadanya. Baju yang dia kenakan juga tahan terhadap goresan pedang. Hanya saja baju yang dia kenakan ini bisa meledak kapan saja jika Hiro bermuat macam-macam jika membelot dan menentang gubernur. Sang gubernur memberikan kepada Hiro perlengkapan lain dengan menggunakan mobil untuk memudahkan pekerjaannya sekalian untuk membawa pulang Bernice dan dua teman lainnya itu. Hiro kemudian mengendarai mobil itu dan mencobanya, tapi dia kemudian melakukan gerakan memutar dan berhenti. Di situ ada terletak sepeda. Hiro keluar dari mobil itu dan mengendarai sepeda dan mengayuhnya. Hiro seakan mengejek gubernur seperti mengatakan dengan sepeda pun dia akan bisa membawa perempuannya yang melarikan diri itu. Keluar dari kawasan itu Hiro mengayuh sepedanya tapi mulai terasa berat. Yasujiro menyusul dengan membawa mobil yang ditinggalkan Hiro itu. Ketika Yasujiro datang membawa mobil itu, Hiro sebenarnya kesal dan mengatakan kepadanya dia tidak ada masalah dengan sepedanya dan akan menemukan Bernice dan dua temannya yang melarikan diri itu. Yasujiro tak bergeming dan tetap mengajukan mobil yang diberikan oleh gubernur. Apa boleh buat, Hiro pun terpaksa meninggalkan sepeda itu dan membunyikan loncengnya dan pergi dengan mobil itu. Hiro pun menuju Ghostland yang dihuni orang buangan termasuk dari orang-orang yang terkena radiasi dari limbah nuklir. Ketika mobilnya sampai ke tempat tujuan dia pun dihadang oleh orang-orang dari Ghostland itu dengan pakaian yang lengkap. Hiro pun menabrakkan saja mobilnya dan sudah tak sadarkan diri. Dalam keadaan tak sadar diri Hiro masih kebayang ketika merampok bank dan anak kecil yang juga ikut terbunuh pada peristiwa itu.
Ketika siuman dia sudah berada di kereta dorong dan memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, termasuk yang membawanya itu. Dia berharap bisa bertemu dengan Bernice dan temannya itu. Sesampainya di Ghostland, Hiro menanyakan kepada semua orang yang ada di situ dan mencek satu persatu terutama yang menggunakan topeng. Semua penghuni hanya diam walaupun Hiro menunjukkan foto yang dipegangnya itu. Hiro membuka orang yang menggunakan topeng. Hiro akhirnya menemukan Bernice yang menggunakan topeng itu tapi seperti orang yang sudah kehilangan ingatan karena bengong saja walaupun ditegur oleh Hiro beberapa kali. Hiro membawa Bernice pakai kereta dorong dan membawanya ke arah mana dia kecelakaan mobil. Maksudnya menggunakan mobil tersebut dan membawanya pulang kembali ke rumah gubernur. Hiro mencoba memberi minum Bernice, tapi tidak ditanggapi. Akhirnya Hiro memasukkan air tersebut ke dalam mulut Bernice. Dan membuka serpihan-serpihan topeng yang melekat pada tubuh Bernice. Tiba-tiba salah satu kontrol pada tubuh Hiro meledak yang mengenai buah zakarnya. Hiro pun menjerit kesakitan dan sampai melompat-lompat. Hiro pun tak sadarkan diri. Sebelumnya Hiro mengeluarkan benda tajam yang masuk ke dalam tubuhnya, akibat ledakan salah satu pada bagian tubuhnya itu dan merasa kesakitan yang luar biasa sehingga menyebabkan dia tak sadarkan diri. Dalam keadaan tak sadarkan diri itu Hiro masih terbayang ketika merampok bank bersama Shiko, yang menembak secara membabi buta dan banyak menewaskan orang sekelilingnya yang tidak berdosa, apalagi Shiko juga menembak anak kecil yang menawarkan makanan kecil kepadanya, dan ini sama sekali tidak bisa diterima oleh Hiro. Hiro pun mencoba merampas pistol yang dipegang oleh Shiko dan perkelahian pun tak terelakkan lagi, dan menghancurkan benda-benda sekelilingnya dan mereka berdua terlempar keluar ruangan yang juga ditonton oleh banyak orang. Akhirnya polisi pun datang dan meminta mereka berdua meletakkan senjatanya. Hiro sudah tidak mempunyai senjata dan mengangkat kedua tangannya. Tapi Shiko mencoba meraih pistol yang berada di jalan dan menembak polisi. Selagi tembak-menembak terjadi Hiro melarikan diri. Hiro juga melihat seorang gadis yang tertembak kakinya oleh Shiko dan ternyata gadis itu adalah Bernice yang kemudian diobati dan dibawa oleh sang gubernur. Begitulah Bernice yang terluka kakinya akibat tembakan Shiko dan juga menewaskan beberapa orang lain, kemudian gubernur membawanya ke rumah kediamannya. Hiro mengingat Bernice ketika melarikan diri dari kejaran polisi. Dalam keadaan belum sadar sepenuhnya Hiro sudah mengingat Bernice sebenarnya. Ketika Hiro sudah sadar dari pingsannya dia mencoba kembali untuk menghampiri Bernice. Tapi yang terjadi kemudian orang-orang Ghostland itu menyerang mereka. Hiro mencoba melawan mereka, tapi Bernice sudah tak bertenaga dan lemah. Untung pimpinan orang di Ghostland itu menghentikan serangannya dan Hiro kembali bangkit dan berusaha sekuat tenaga tapi kondisi fisik Hiro sudah tidak memungkinkan malah pingsan kembali. Bernice kini sudah sadar sepenuhnya dan dia menghampiri Hiro dan memegang tangannya. Bernice berteriak minta tolong ke gubernur agar membawa mereka pulang melalui radio komunikasi yang ada pada lengan baju Hiro. Tapi tampaknya permintaan Bernice tersebut tidak digubris oleh gubernur. Malah sebaliknya Hiro dibawa kembali ke Ghostland untuk memulihkan tenaganya. Di tempat ini malah Hiro membakar semangat penghuni di sana agar bersatu untuk melawan gubernur. Sepertinya Hiro berhasil membakar semangat penghuni Ghostland itu, termasuk Bernice di dalamnya dan Hiro juga memberi arahan bagaimana cara melawan kekuatan gubernur. Selama ini penghuni di Ghostland ini juga diperlakukan semena-mena oleh gubernur dan mereka akan kalah jika melawan karena pengawal gubernur banyak dan sangat tangguh. Maka ketika Hiro datang memberi semangat untuk melawan mereka sangat antusias sekali dan berharap Hiro bisa membunuhnya. Sementara di kediaman rumah gubernur tepatnya di rumah pengawal yang sangat diandalkannya Yasujiro terjadi keributan. Pasalnya kekasih dari adik Yasujiro mendatangi tempat itu dan menanyakan di mana adik Yasujiro itu.
Jumlah yang datang itu cukup banyak, bahkan adik Yasujiro masih sempat bertemu. Tapi Yasujiro mengamuk dan membunuh mereka satu persatu. Hiro benar-benar sudah bisa membakar semangat orang-orang yang di Ghostland itu, dan siap berjuang bersama mereka untuk melawan gubernur dan anak buahnya. Walaupun begitu, Hiro ingin bertemu dengan pimpinan Ghostland itu yang beberapa kali sudah bertemu dengannya, tetapi belum mengetahui siapa sebenarnya dan Hiro ingin bertemu langsung. Orang-orang di Ghostland itu pun bersama Hiro datang bersama untuk bertemu dengan pimpinan Ghostland dan selama ini mempunyai pasukan seperti hantu. Hiro pun akhirnya bertemu dengan pimpinannya itu. Di belakangnya ada Bas dan keluar dari situ. Hiro mengenal suaranya dan datang menghampiri. Alangkah terkejutnya Hiro ketika orang itu adalah Shiko yang ketika bersama dia merampok bank. Wajah Shiko sudah cacat karena terbakar. Ketika peristiwa penembakan dengan polisi dia mengalami luka yang parah. Untungnya dia masih hidup. Shiko akhirnya dibuang ke Ghostland bersama-sama orang buangan lainnya dan mendekam di situ. Shiko akhirnya menebus kesalahannya dengan ikut terbakar bersama Bas yang ada di belakangnya itu. Bagaimanapun juga Hiro bisa selamat dan dirawat oleh perintah dari Shiko terhadap anak buahnya dan menyelamatkan orang-orang buangan yang ada di situ. Shiko merasa tugasnya sudah selesai dan bisa dilanjutkan oleh Hiro untuk melawan sang gubernur. Hiro dan Bernice datang kembali ke rumah sang gubernur. Semua yang ada di situ merasa terkejut dengan kehadiran Hiro dan Bernice yang muncul dengan selamat. Gubernur pun menyambut mereka beserta seluruh perempuan gubernurnya dan tak ketinggalan Yasujiro dan anak buahnya. Sang gubernur pun datang memeluk Bernice tapi sambutan Bernice dingin tanpa ekspresi apapun. Hiro meminta gubernur untuk melepaskan kontrol baju yang dia pakai karena tugasnya sudah selesai dengan membawa Bernice pulang bersamanya. Tapi gubernur menolak. Hiro berbalik dengan menyandera Bernice agar memenuhi tuntutannya. Adik Yasujiro yang ada di situ menjadi panik dengan kejadian itu dan menuju senjata otomatis dan menembaki anak buah sang gubernur. Melihat kesempatan itu Hiro pun melepaskan Bernice dan bertempur untuk melawan anak buah Yasujiro. Adik perempuan Yasujiro pun terluka akibat perlawanan dari anak buah Yasujiro, dan Bernice membawa kereta dorong untuk membawanya pergi dari tempat itu. Sementara itu Hiro bertempur melawan anak buah Yasujiro. Bernice membawa adik Yasujiro ke tempat yang aman. Adik Yasujiro tersebut menyarankan supaya mereka secepatnya keluar dari tempat itu dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Bernice berbalik dan mengambil pedang dan melawan anak buah Yasujiro dan gubernur itu. Hiro akhirnya berhadapan dengan Yasujiro dan pertempuran yang sengit pun terjadi dengan menggunakan pedang samurai. Pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi antara Hiro dan Yasujiro, begitu juga dengan Bernice. Pertempuran antara Hiro dan Yasujiro tampaknya berimbang dan sama-sama kelelahan. Gubernur pun mencoba melarikan diri dan menuju ke rumah kediamannya, tapi kali ini termasuk para perempuannya itu sudah tidak memperdulikannya dan semua mencari keselamatan sendiri. Hiro akhirnya bisa memenangkan duel tersebut dan membunuh Yasujiro dan tewas berlumuran darah karena pedang Hiro. Sementara itu Bernice memburu dan mengejar sang gubernur dari lari untuk menyelamatkan diri. Bernice berhasil menemukan gubernur dan mengacungkan pistol dan menembaknya. Maka berakhirlah kisah kejayaan sang gubernur di pulau itu. Orang-orang yang berada di Ghostland itu pun merayakan kemenangan mereka dan memulai kehidupan baru yang lebih merdeka. Begitulah kisah legenda yang mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa lolos dari Ghostland bila seseorang memasuki kawasan itu. Gubernur dengan cerdik memanfaatkan tahanan kriminal untuk memulangkan kembali perempuannya. Dan Hiro diberi waktu itu. Sang gubernur tidak bisa menyangka bisa pulang membawa Bernice dalam keadaan masih hidup. Sekarang gubernur pun tewas dan kisah ini pun berakhir.